Lagi bersama redaksi DJ Ava News TV, menyiarkan berbagai informasi seputar Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Inilah selengkapnya. Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Bekasi melayangkan 7 tuntutan penting kepada pemerintah daerah dan DPRD. Tuntutan ini dinilai harus segera dituntaskan dalam waktu 1 tahun, demi menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti persoalan sampah yang dinilai sudah masuk tahap darurat dan meresahkan warga. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar Bekasi lebih mandiri secara fiskal, serta melakukan penghematan anggaran, termasuk evaluasi tunjangan dan perjalanan dinas pejabat eksekutif maupun legislatif. Koalisi juga mendesak revisi Perda Nomor 8 Tahun 2023 serta pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2007 yang dianggap menghambat iklim usaha. Tak hanya itu, percepatan penetapan perda lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemberdayaan UMKM, dan pemanfaatan dana CSR untuk pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, juga masuk dalam daftar tuntutan. Koalisi menegaskan, 7 tuntutan ini adalah ultimatum politik. Pemerintah daerah dan DPRD diberi waktu 1 tahun untuk menuntaskan. Jika tidak, mereka dianggap gagal menjalankan amanah rakyat. Dari Kabupaten Bekasi, Java News TV melaporkan. Harapan kami itu dalam waktu 1 tahun ada perubahan, Pak. Yang signifikan, yang pertama poinnya adalah soal kedaruratan sampah, Pak. Kita sudah capek, Pak, sudah lelah memberikan saran dan masukan dan kritik sosial terhadap pemerintah daerah dalam hal ini. Tapi sampai hari ini langkah dan inovasinya belum terlihat. Masalahnya itu jadi apa ya? Jadi linear, Pak. Satu sisi menggunung, masalahnya terus semakin menggunung. Poin yang ingin kami sampaikan agar DPRD itu segera ambil langkah tentunya bersama eksekutif, itu pertama. Kedua adalah persoalan peningkatan pendapatan asli daerah. Ini sangat konsen ya bagi kami ini, karena postur APBD kita, kalau saya membaca pun ya dari buku APBD ya, sudah miris, Pak. Bahkan sampai limbah industri, limbah tadi. Caranya satu, regulasi terkait pengelolaan limbah padat bernilai ekonomi itu harus dihapus dulu agar komponennya bisa dimasukin ke dalam produk hukum daerah. Perda, pajak, dan retribusi dasar adalah limbah industri, baik itu limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3. Ini untuk satukan preferensi, Pak. Terus tambahannya begini, Pak. Sisi lain, Perda Nomor 9 Tahun 2007 ini sebenarnya menghambat, Pak, iklim investasi, terutama bagi pengusaha limbah. Satu sisi perizinan tidak ada retribusinya, sementara ini jadi pintu masuk, mohon maaf, hanya untuk memperkaya oknum. Mungkin bukan menjadi rahasia umum lagi, ngurus UKR, UPR, betul nggak? Terus bahkan pengelola sampah dibebankan setiap 2 tahun sekali harus ada izin, apa namanya? Izin berkala ya? Izin berkala. Itu tidak murah, Pak. Boleh silakan tanya. Sementara buat PAD-nya nggak ada. Karena itu tadi, supaya PAD tidak bisa menarik retribusi limbah industri, makanya itu dijadikan limbah padat bernilai ekonomis yang diatur perizinannya tidak masuk retribusi, hanya untuk memperkaya, mempergemuk oknum kantongnya. Apakah kita ini mau seperti begini terus? Padahal itu potensi buat daerah kita, buat meningkatkan PAD.